guys, welcome back to my channel. Actually ini tuh cuman vlog random biasa. Kayak aku pengen belajar aja ngomong depan kamera juga. Ini sebenarnya aku nggak berharap juga ditonton sama orang lain. Biasa kayak ngapain orang spend waktu buat di video kayak gini kan. Jadi aku harap yang nonton ini hanya Zakia. Mungkin kalau misalnya Zakia lagi down, kau bisa tonton ini Zak sebagai advice untuk diri kau sendiri. Dan biar nggak memenuhi memori kau bisa ekspor ini ke YouTube. That's why I make this video for you. Oke, jadi akhir ini si Zakia ini lagi ngerasa kayak harus terus produktif di kala liburannya. BTW ini sambil kita get ready juga ya, make up. Jadi akhir-akhir ini aku merasa aku tuh kayak harus produktif gitu. Aku harus ngabisin waktu untuk hal-hal yang kayak produktif dan sebagainya. Tapi aku barusan scroll TikTok pagi ini, aku kayak dapat advice baru gitu tentang pace kita untuk di usia 20-an. Jadi dia bilang kalau dia itu nyesal. By the way, aku nggak terlalu proper untuk bikin videonya karena kondisi aku lagi kurang fit actually. Aku sering kelilipan, terus hidung aku meler, suara aku serak, dan jujur telinga aku lagi kebas gitu rasanya. Jadi kayak not feeling in a good condition actually, but I just wanna try to make this video. Dan ini juga suara kondisiku, keluarga tuh yang ribet gini terus, yang bikin alasan kenapa sih aku tuh jarang untuk bikin video kayak gini. Tapi kan aku lagi punya waktu, aku juga punya memori, dan aku rasa aku butuh untuk dengar video ini, jadi aku akan dokumentasikannya. Jadi aku baru nemu di YouTube kalau misalnya intinya aku dapat kalau menghargai waktu itu nggak hanya berdiam diri di rumah atau nggak hanya cari uang dan lain sebagainya. Nah, beberapa akhir liburan ini aku merasa kalau aku tuh harus banyak melakukan suatu hal agar aku tuh tetap produktif. Aku merasa bersalah kalau misalnya aku nggak produktif di hari itu. Aku juga merasa kalau aku nggak akan keluar di waktu liburan ini, dan aku akan spend waktuku untuk benar-benar full ngasah dan latih keterampilan diri. Tapi ternyata hal itu tuh nggak sepenuhnya salah juga, tapi nggak sepenuhnya benar juga. Karena dalam artian kamu tuh nggak harus mengurung diri untuk menghargai waktu. Jadi di sini aku belajar untuk menghargai waktu itu banyak. Cara orang untuk menghargai waktu itu berbeda-beda. Ada yang menghargai waktunya dengan belajar skill dan ngasah skillnya di rumah karena banyak waktu, jadi dia bisa untuk ngasah skill itu. Tapi ada juga orang-orang yang menghargai waktunya dalam bentuk traveling, jalan-jalan keluar, dan melihat dunia baru yang di luar dari cakupannya, di luar dari kamarnya. Dan aku iri sama orang-orang kayak gitu. Dan aku merasa kayak apa aku terlalu salah ya dalam memanfaatkan waktu. Karena kayak aku tuh udah banyak banget set goals untuk ngelakuin ini selama liburan. Tapi aku lupa kalau bentuk menghargai waktu itu gak hanya invest diri dari dalam dan di kamar, tapi keluar juga buat cari experience baru dan lain sebagainya. So itu sih yang aku pelajari dari bentuk menghargai waktu. Nah, dari hal itu aku mikirkan, oke, aku tuh sering merasa aku tuh hitam putih. Jadi kayak kalau misalnya aku itu ngelakuin satu hal, rasa kalau misalnya ini contohnya hitam putihku adalah pengen jadi spesialis atau pengen jadi generalis. Aku merasa kayak aku tuh terlalu general. Aku pengen belajar semua banyak hal, tapi satu sisi ada inside out di dalam diriku yang bilang kamu tuh harus jadi spesialis juga, karena spesialis itu kan lebih dihargai, karena kan kita itu kapasitas kita terbatas dan lain sebagainya. Jadi kita itu nggak benar-benar bisa loh untuk fokus di banyak hal. Tapi aku merasa juga kayak ya aku masih muda, aku pengen coba banyak hal, jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya aku jadi generalis. Nah, aku tuh kayak hitam atau putih, padahal kan dunia itu kompleks ya. Dunia itu nggak sekedar hitam putih. Kenapa kamu itu Zak, kalau misalnya lagi mikir yang ini, kamu terus pikir kenapa nggak dua-duanya? Oke, saat muda kamu boleh belajar untuk semua hal, tapi nanti akan ada masanya kamu untuk jadi spesialis. Akan ada masanya kamu itu untuk belajar cuma 1 atau 3 lah paling maksimal. Biasanya kamu bisa belajar untuk jadi orang yang banyak hal. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya kamu merasa aku pengen jadi generalis dulu, kamu pengen ngasah banyak skill dulu, ya nggak apa-apa banget. Tapi setelah itu, mungkin di usia 30 atau 40, mungkin kamu akan mulai melihat kalau kamu fokusnya di dalam satu bidang ini. Jadi nggak apa-apa banget Zak untuk coba banyak hal itu. Nah, balik lagi dalam bentuk menghargai waktu, aku belajar ternyata ada perspektif baru tentang menghargai waktu. Kalau menghargai waktu itu nggak hanya sekedar berdiam diri di kamar dan investasi diri, tapi menghargai waktu itu juga bentuk kayak traveling, keluar, dan lain sebagainya. Jadi aku mikirkan kayak oke, kalau aku misalnya aku mau keluar, aku pengen jadi explorer, bukan hanya jadi turis yang dapat keindahan atau kesenangannya doang. Nah,
aku berpikirlah untuk pergi ke rumah temanku yang jauh. Karena selama ini waktu di kuliah, aku tuh kayak jarang main untuk ke rumah mereka karena ya banyak alasan lah, sibuk, banyak tugas kuliah, dan pengen istirahat, capek begitu kan, dan sebagainya. Tapi sekarang aku rasa aku punya banyak waktu untuk sekedar main ke rumah mereka, karena mereka adalah orang-orang yang selalu bantu aku selama ini. Tapi aku nggak pernah bakal main ke rumah mereka, atau karena aku udah jarang main ke rumah mereka, karena mereka tuh rumahnya jauh-jauh. Pertama, mungkin aku akan main ke rumah Zahwa. Kedua, mungkin aku juga akan main ke rumah Fitria, karena mereka itu teman-teman dekatku, tapi rumahnya udah jauh-jauh banget sekarang. Dan mumpung ada waktu liburan, aku akan ke sana untuk spending time. Terus mungkin juga aku akan main ke pantai di Bengkulu Tengah. Mungkin kan aku udah bosan lihat pantai di kota Bengkulu. Mungkin aku akan main ke pantai di Bengkulu Tengah, dan akan ada pantai-pantai lain yang lebih indah sebenarnya daripada di kota. We never know. So, aku mau ke situ. Aku juga agak susah untuk multitasking actually, karena misalnya kalau aku ngomong itu aku fokus ngomong, padahal kita mau sambil get ready ya. Aku mau nemenin adikku untuk beli sepatu. Juga aku merasa aku tuh kayak punya banyak target, aku punya banyak kegiatan di waktu liburan, tapi yang kayak itu baru di kertas, dan aku tuh kayak terlalu banyak, a lot of vision mission that I want to do, but actually I do not do an action. Lagi Zak, advice untuk kau, kalau misalnya tuh tidak apa-apa untuk jadi generalis, tidak apa-apa untuk coba banyak hal sambil menentukan kau tuh mau fokus di bidang mana. Terus juga kayak investasi waktu itu nggak hanya tentang kau ngelatih skill di rumah, tapi juga tentang boleh kok keluar dan cari dunia baru yang kayak, oh ternyata orang-orang gini ya, oh ternyata orang-orang tuh ngelakuin satu hal dan dunia lain tuh ada loh yang kayak gini, nggak di kamar aja gitu. Nah, jadi aku pengen Zakia untuk jauh lebih eksploratif akan melihat dunia dan jauh lebih terbuka akan pandangan baru. Salah satunya mungkin bisa main ke rumah teman-teman, atau coba pengalaman baru, traveling sendiri gitu, belajar sendiri di sana. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik kedua.